Alhamdulillah al-Fatahil Alim alladhi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali bisa mengadakan pengajian malam Sabtu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal ini kita masih mengkaji sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada bulan Rabiul Awal ini sebenarnya ada 3 peristiwa penting, yaitu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau secara umum seluruh dunia, yang paling penting itu adalah kelahiran Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu tanda dan menjelaskan banyak hal. Rasulullah ini adalah khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi. Setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Nabi Muhammad ini walaupun statusnya terakhir, tetapi beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin nabi-nabi dan rasul-rasul. Terakhir penutup tapi pemimpin. Nah, dan Nabi Muhammad SAW ini memiliki syariat, memiliki ajaran yang berbeda dengan Nabi terdahulu. Nabi terdahulu itu sifatnya lokal, per daerah. Misalnya diutus ke daerah sini, dah situ aja. Ke kampung ini, dah itu aja. Nabi Muhammad ini menyeluruh, universal, komprehensif semuanya. Dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, tempat yang berbeda, termasuk zaman yang berbeda. Nah, dan juga Nabi Muhammad ini karena Nabi yang terakhir, beliau ini juga termasuk tanda kiamat. Jadi tanda-tanda kiamat itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Nah, ini sosok Nabi Muhammadnya. Nah, cuma dalam perjalanan dakwah Nabi selama 23 tahun itu, para sahabat itu bukan melihat dari kelahiran Nabi, tapi kalau dari sisi dakwahnya adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Karena peristiwa hijrah ini yang mengubah arah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekadar dakwah, tapi juga peta sejarah bangsa Arab. Nah, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dan keluarga beliau juga hijrah, Nabi Muhammad itu berdahulu, lalu anak Sidin kayak Fatimah, Ummu Kalsum itu berdudi dengan istri beliau namanya Zanu Saudah. Jadi Siti Khadijah itu sudah meninggal tahun 10 Nabian. 3 tahun kemudian Nabi hijrah. Itu Nabi sudah menikah dengan perempuan bernama Saudah. Lalu keluarga Sayyidina Abu Bakar juga pindah berdudi belakangan. Siapa lagi yang berdudi? Itu Ali bin Abi Thalib, itu berdudi juga. Karena Ali bin Abi Thalib ini dapat 2 tugas dari Rasulullah SAW. Jadi berdudi. 1, menggantikan posisi Nabi Muhammad di tempat tidur. Sederhana tugasnya, menggantikan guring. Tapi ancamannya nyawa. Salah-salah Sayyidina Ali yang dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua ini sebenarnya tidak kalah aneh. Jadi orang-orang Mekah itu ketika memiliki barang berharga, entah emas atau uang macam-macam, mereka menitipkan barang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang tidak beriman lawan Nabi, yang memusuhi Nabi, ya juga. Amun masalah duit percaya lawan Nabi, masalah akhirat kada percaya. Jadi kayak standar ganda. Masalah dunia lo Nabi percaya, masalah akhirat mah ada percaya. Memadahkan Nabi itu jujur, tapi di saat bersamaan mengatakan Nabi itu berdusta. Nah, tugas Sayyidina Ali itu adalah mengembalikan barang-barang titipan orang kafir Quraisy ini kepada pemiliknya. Nabi Muhammad ini
akan diburu. Tetapi Nabi Muhammad masih menjalankan amanah, masih menjaga amanah. Itu luar biasa. Karena terpikirlah lagi saat-saat genting tuh kita penting selamat, kita mikirkan lagi dan macam-macam. Nabi Muhammad masih memikirkan. Nah, ketika semuanya sudah pindah, ternyata ada kasus baru lagi, masalah baru saat sampai di Madinah. Walam yakun hawaul madinati fil bud'i muwafiqan lil muhajirin min ahli Makkah. Jadi suhu udara di Madinah itu waktu awal-awal pindah ini belum cocok lawan orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah kada cocok. Fa asaba katsiran minhum al-humma, banyak yang mariap dingin, demam, banyak yang demam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhum. Lalu Nabi mengilangi bukan sahabat nih, ini banyak yang garingan. Hanyar pindah tempat hanyar garingan. Falamma syaqau ilaihi al-amr, jadi mereka banyak mengadu Nabi, aduh Nabi garingan kami nah Mbah pindah nih pang kesini aja garingan, makanya pindah pulang. Lalu apa ujar Nabi? Nabi langsung berdoa. Ujar Nabi Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hababta ilaina Makkah wa asyad. Ya Allah, berikanlah cinta kami kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, bahkan lebih lagi. Wa barik lana fi muddiha wa fi sa'iha. Ya Allah, berkahilah pada mud kami. Mud itu kan ukuran timbangan. Zakat fitrah itu 4 mud. Zakat fitrah 4. Timbangan kami. Wa fi sa'ina, sa'ina itu sama timbangan 1 sa'. Wan qul waba'aha ilal juhfah, dan pindahkanlah wabahnya, ini penyakitnya nih, yang penyakit merah dingin ini, pindahkanlah ke Juhfah. Juhfah ngaran tempat. Ini amunnya dalam fikih itu 4 miqat orang-orang Syam. Syam itu kan ini negara Yordania, Palestina, Syria lawan Lebanon. Pindahnya Nabi penyakitnya. Fastajaballahu jalla wa ala da'watah wa 'ashal muhajiruna fil madinati bisalam. Jadi di awal-awal itu orang-orang muhajirin ini sulit beradaptasi. Nah, imbas sudah lawas, muhajirin ini sudah nyaman hidup di Madinah. Karena ya doa Nabi. Bahkan Bilal itu pas malam tuh ibaratnya mandam, Bilal bin Rabah. Awak pinagari gitu. Kegenang non Makkah. Lahir di kampung, ganal di kampung, usaha di kampung, terpaksa pindah karena faktor yang tidak diinginkan. Nah, itu para sahabat Nabi. Kan ada sahabat Nabi itu yang hendak pindah sebujurnya sukarela, yang karena memang tujuan ada, karena memang di Mekah nyaman aja, hidup di situ, usaha di situ, mengapa pindah? Tapi karena kondisi, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lakukan. Bilal tuh garing-garing tuh keganangan di Mekah. Keganangannya tuh aneh juga, Bang, karena di Mekah itu waktu itu, Bang lah, ada banyak tempat-tempat strategis. Jadi Bilal itu keganangan lawan rumput karing di Mekah. Nah, itu saking rindunya suasana di Mekah. Cuma kada lawas mbahnya nyaman dia hidup di Madinah. Nah, namun di saat bersamaan juga orang-orang yang beriman tetapi mereka ini mustad'afin, orang-orang lemah, entah di keluarga menahan atau duitnya kurang atau lagi garing, itu kada kawa hijrah. Man'ul mustad'afina minal hijrah wa man'a musyriku Makkah ba'dan minal muslimina 'anil hijrah. Jadi orang-orang Makkah itu melarang, mencegah sebagian kaum muslimin yang ada di Mekah. Jadi tidak semua orang yang beriman di Mekah bisa berhijrah ke Madinah. Yang kawa hijrah tuh yang secara tenaga fisik kuat, materinya lumayan, itu kau hijrah. Tapi orang-orang lemah ekonomi, lemah fisik, kada kawa. Wahabasuhum wa'adzabuhum. Yang tersisa itu ditahan, dikurung. Ada yang ditahan dan dikurung. Ditahan, dikurung, dan wa'adzabuhum, disiksa. Minhum, nah ini ada beberapa orang yang dapat perlakuan tersebut. Al-Walid bin Walid, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah, Hisham bin Al-As. Nah, yang bertiga ini kada kawa hijrah, kasihan benar, tak kurung, disiksa pulang. Lalu apa? Nabi ini tahu.
Fakana alaihi salatu wassalam yad'u lahum fi salati. Nabi doakan dalam sembahyang Nabi. Wa hadza aslul qunuti, dan ini asal muasal adanya kunut. Wa qad hasala fi awqatin mukhtalifah wa mahal fi salati mukhtalifah. Nah, dan waktunya macam-macam. Makanya khilaf tentang doa kunut ini karena situasinya waktu Nabi melakukan doa kunut ini macam-macam anunya sebab-sebabnya. Nah, itu tentang kunut. Nah, lalu apa yang Nabi lakukan saat pertama kali sampai di Madinah? Ini merupakan strategi yang luar biasa. Summa syara'a alaihi salatu wassalam fi bina'i masjidihi fi mabraki naqatihi amama mahallati Bani Malik bin An-Najjar wa kana mahallu mirbadan litamar yamlikuhu ghulamani yatiman fi hijr As'ad bin Zurarah fada'a al-ghulamain. Jadi Nabi ini rencana hendak membangun masjid di tempat unta Sidin begana stop. Nah, dan ternyata tempat itu adalah tanahnya istilahnya tuh kaplingannya ampun 2 orang anak yatim. Karena menolong anak yatim. Nah, anak yatim ini digaduh oleh As'ad bin Zurarah. Siapa As'ad bin Zurarah? As'ad bin Zurarah ini adalah sahabat Nabi yang asli orang Madinah dan Sidin yang pertama kali orang Madinah beriman kepada Nabi. Orang Madinah tuh pertama beriman tuh orang Nabi ke-6 waktu musim haji tahun ke-11. Tahun ke-11. Jadi As'ad bin Zurarah ini selain pertama beriman, Sidin pertama kali juga yang mengadakan sembahyang Jumat. Jadi sembahyang Jumat pertama kali itu lain Nabi. As'ad bin Zurarah nih. Sidin pertama kali di Madinah. Nabi jadi kada sembahyang Jumat, kan di Mekah ada kawa. Nah, As'ad bin Zurarah yang pertama. Nah, 2 orang anak yatim pemilik tanah tadi gaduhan As'ad bin Zurarah lalu di kiau nang berdua kanakan tadi. Sini. Kami ini anak mula masjid, nah tanah ini berapa harganya? Lihat takhidahu masjidan. Lalu ujar nang berdua nih, kada nabiyai bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Kada nabiyai, kami bariakan aja wadah pian. Nah, tapi apa dikarasi Nabi? Fa ba alaihi salatu wassalam ayaqbilahu minhuma hibatan bali betahu minhuma. Nah, Nabi kadahkon, tapi Nabi memaksa untuk menukari. Kada aja Nabi ditukari aja gin. Lalu ditukari. Ini mungkin ada strateginya Bang lah kenapa jadi Nabi memaksa menukari. Entah karena anak yatim kah atau apalah katanya. Nah, dan di situ juga di sekitaran situ ada kubur orang musyrik. Jadi dipindahkan sehingga mula masjid. Nah, tanahnya sudah diratakan. Nah, wa binakhal faqta' thumma amara bi ittikhadil labin fattakhadha wa syara fil bina'i bih. Labin ini batu bata lah istilahnya. Wa ja'alu 'adhatai albab minal hijarah. Jadi pintu utamanya tuh pakai batu, wasaqafu bil jarid, hatapnya itu dari pelepah kurma. Wa ja'alat amadahu min jutin nakhl, tiangnya daripada pohon kurma lah, batang kurma. Wala yazidu irtifa'uhu minal qamah illa qalila. Ini masjid Nabi yang pertama nih. Masjidnya kayak gerang. Tingginya itu wala yazidu irtifa'uhu anil qamah illa qalila. Tak tinggi sedikit daripada berdiri. Itu masjid pertama Nabi. Masjid pertama itu nah, yang di Madinah. Amun masjid pertama sama sekali itu memang di Kuba. Karena bisa sampai di Kuba dulu hanya ke Madinah. Nah, cuma kalau yang di Madinah ini masjid memang Nabi yang membangun tingginya itu setumbang berdiri tambah sedikit. Ada kayak gitu ini. Amun kita mau mati Nabi kayak ini terserah aja Bang. Cuma kan arsitekturnya mengikuti zaman macam-macam. Waqad amila fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi liyuraghiba al-muslimin fil amal wa saru yartajizuna wa huwa yaqul ma'hum Allahumma la khaira illa khairul akhirah farham al-ansar wal muhajirah. Jadi Nabi umpat begawian membangun masjid ini, umpat begawian sampai tuntung. Nabi ini supaya memberikan semangat juga tuh. Sampai tuntung lalu Nabi berkata, Allahumma la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Farhamil ansar,
berikanlah rahmat kepada orang Ansor wal muhajirah dan orang-orang muhajirin. Nah, untuk mula masjidnya wa ju'ilat qiblatul masjid fi syamalihi ila Baitul Maqdis. Jadi kiblatnya itu arah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina. Itu posisinya di sebelah kurang lebih lah ada pas benar Bang, utara Madinah. Ada pas utara benar. Di situ arahnya ke situ dulu. Nah, nah lalu apa kurang? Lalu apa lagi? Wa buniya bijanibihi hijratani. Ihdahuma li Saudah binti Zum'ah wal ukhra li Aisyah walam yakun alaihi salatu wassalamu tazawwijan ghairahuma idzaka wa kanatil hijratani mutajawiratain wa mulasiqatain lil masjid ala syakli binahi wa sarat al hujurat tubna kullama ja'at zaujun. Jadi masjid selain masjid itu di higa masjid itu dulah kamar, kada kamar Bang lah, rumah lah itu. Amun bahasanya ini kamar Bang. Ya rumah halus lah itu. Apa gerang itu isi gesan apa? Dua buah rumah atau kamar tadi untuk istri Nabi. Jadi Nabi itu berdiam di higa masjid, pas di higa masjid. Sebuting gasan istri Nabi Saudah tadi, Saudah binti Zum'ah tadi, sebutingnya gasan Aisyah. Nah, jadi bagian masjid. Jadi Bilal itu ajan lah, Bilal ajan. Nah, Bilal tuh kamat menghadangi Nabi datang. Makanya peimaman tuh belawang. Ini kelihatan. Oh, Nabi nak masuk. Nah, kamat. Itu standarnya. Makanya di riwayat itu sahabat itu pas anak sembahyang Isya sampai tangan ngantuk. Nabi kada datang. Ada menghadangi, dalam riwayat itu sampai mengaruh sahabat kenyamanan guring tapi berduduk Bang. Nabi belum datang. Nah, menurut riwayat pernah sembahyang Isya tuh mungkin kurang lebih jam 10-an. Sembahyang Isya tuh jam 10-an. Makanya para ulama itu berbeda pendapat tentang yang afdol waktu Isya tuh apabila. Kalaunya subuh, zuhur, asar, maghrib sepakat awal waktu. Sepakat, ada masalah. Cuma amunnya sembahyang Isya itu khilaf ulama. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi yang Nabi itu dasar landung sembahyang Isya tuh nah. Dasar landung, kada apa-apa, dasar landung. Sempat mahadingnya itu guring-guring. Nah, jam 10-an kira-kira. Kalaunya mazhab Syafi'i yang kaul qadim gitu memadahkan ya belandung. Yang itu belandung. Cuma yang jadid kada kayak biasa juga. Nah mungkin itu Bang lah sebagian bilanya yang pengajian tetap bertaruh saja dalilnya kau aja berlambat. Nah itu benar. Wah itu terlambat nih biasa aja. Memang Nabi pernah berlambat kata. Cuma bilanya lambat itu kalau bilang antok benar ya. Kelandungan. Cuma itu dalilnya. Nah kamar tadi kan di higa rumah Nabi, di higa masjid. Bilanya Nabi kawin pulang bertambah kamarnya. Istri Nabi, kan istri Nabi itu ada 9 yang terkumpul di Madinah. Yang sorangan itu Khadijah ya di Mekah. Di Madinah itu terkumpulan. Kayaknya ada Ummu Habibah istri Nabi. Bah itu pulang kayaknya ada Hafsah istri Nabi. Ada ngarannya Maimunah istri Nabi. Nah itu sampai di masjid itu ya terkumpulan. Lalu badul azan. Masjid sudah jadi, jamaahnya sudah ada. Aujaballahu wassalata 'alal muslimin yakunu daiman mutadzakirin 'azamatal 'aliyyil a'la. Fayattabi'una awamirah wa yattabi'una nawahi. Jadi pas sudah kaum muslimin sudah siap, tahu sembahyang itu wajib. Nah, lalu ada pertanyaan hanyar. Apa gerang wa mata hana waktu sholati fala budda min amalin yunabbihu al-ghafil. Saat tiba waktunya sholat maka harus ada sesuatu yang maulah ingat atau mengingatkan orang-orang supaya sembahyang. Wa yudzakiru as-sahi, mengingatkan yang diingat. Nah hatta yakuna ijtima'u aman, supaya terkumpul berataan. Nah kayak apa nih? Masjid sudah ada, jamaah sudah ada, mangionya kayak apa? Lalu apa? Faktamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabati fi ma yaf'alu lidzalik. Lalu Nabi rapat
rapat. Kayak apa nih caranya untuk mengundang orang kawa sembahyang berjamaah? Rapat dulu karena wahyu belum turun lagi nih. Ada seikung berpendapat faqala ba'duhum narfa'u rayatan idza hana waqtus sholati liyaraha annas. Kita angkat bendera supaya melihat. Tapi ada yang menyanggah falam yardau dzalika li annaha la tufidun naim walal ghafil. Mangkat bendera tuh nang guring kada melihat, tetap aja guring, kada tahu. Itu ditolak. Lalu ada seikung pulang ide, ngaranya ide lah macam-macam. Nush'ilu naran ala murtafi'in minal hidab. Kita bakar aja, kita nyalakan api supaya ya adalah falam yuqbal aidan, kada terima namanya nyalakan api. Bah itu ada yang lain juga bibok kok. Bok itu trompet. Wah, jangan gitu. Wa huwa makanatul yahudu tastamiluhu li salatihim. Jangan pakai itu bok trompet. Jangan kayak itu, Yahudi memakai yang itu. Jangan mulu umpatan. Karena usul kan. Fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kada setuju pakai bok sah, jangan Yahudi. Karena apa? Li'annahu lam yakun yuhibbu taqlidal yahud fi amalin ma. Lalu ada juga yang mengusulkan wa asyara ba'dhum bin naqus wa huwa ma yasta'milu an-nasara. Fakariha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakai lonceng aja kita. Ada kawa juga itu kayak Nasrani. Nah, lalu wa asyara ba'dhum bin nida. Tapi ada yang berpendapat kayak apa mendikiau aja. Nah, dikiau. Fa yaqumu ba'dun nas idza hanatis salat wa yunadi biha faqbil hadar ra'i. Nah, diterima ini. Dikiau aja caranya. Diterima. Nah, wa kana ahadul munadin Abdullah bin Zaid al-Ansari. Fa bainama huwa bainan naim wal yaqadhan iz arada alaihi syakhsun. Jadi Abdullah bin Zaid ini salah satu muazin Nabi yang waktu itu orang Ansor. Antara guring lawan bangun didatangi orang. Ini riwayatnya banyak nih tentang azan nih. Banyak riwayatnya. Ini salah satunya. Antara takalap guring lawan ada didatangi orang. Ala u'allimuka kalimat taquluha indan nidai bis shalah. Maukah aku beritahu kalimat kata-kata nih yang kamu ucapkan untuk memanggil sholat? Oh iya tentu. Faqala lahu, maka disebutkan ya Allah akbar asyhadu an la ilaha illallah sampai tuntung. Falam mastaiqadha tawajjaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu khabara ru'yahu. Pas sudah sadar bangun langsung dibuka wadah Nabi. Abdullah bin Zaid tadi buka nol Nabi. Mimpi berarti. Bangun mimpi. Jadilah masalah mimpi ini Mimpi ini amunnya biasa kita menyebut bunga tidur, itu dalam bahasa Al-Qur'an adghasu ahlam. Cuma sebujurannya mimpi ini adalah dipadahkan rahasia, iya Bang. Dalam Al-Qur'an itu penyebutan mimpi ada beberapa macam. Nabi itu umroh awalnya tuh mimpi tahun 6 Hijriah. Mimpi umroh Nabi. Tulakan gitu. Nabi Yusuf dalam surah Yusuf itu ada 3 kali mimpi. Yang itu menentukan kisah dalam surah Nabi Yusuf itu. Pato mimpi Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu sajidin. Mungkinlah kan kita kadang berpikir mimpi itu kayak bunga tidur. Tapi faktanya Al-Qur'an membuat dalam Al-Qur'an ada mimpinya. Berarti mimpi itu bukan sekadar pengalaman waktu guring, ada rahasianya. Nabi Yusuf tuh mimpi melihat 11 bintang, matahari lawan bulan. Sebutin mimpi. Mimpi berikutnya adalah mimpi orang yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf. Ini terdakwa berdua. Saikong temimpi menuangkan banyu lawan raja, yang saikong temimpi makanan dipatok binatang. Itu mimpinya. Yang mana sekalinya itu ponis gasan keduanya, saikong bebas, saikong dihukum mati. Yang terakhir, mimpi terakhir dan mimpi ini yang mengubah kehidupan Nabi Yusuf, mimpi si raja, mimpi sapi kurus memakan sapi nang lamak,
tumbuhan yang baik itu dianu oleh tumbuhan yang busuk yang sudah karing. Lalu Nabi Yusuf bisa mentakwilkan jadi menteri sih gara-gara mimpi. Termasuk apa juga? Termasuk Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini wahyu berarti. Jadi Abdullah bin Zaid ini tahu nang kaya itu langsung Syekh Saman. Ada tahu dulu kepada kita kitabnya kayaknya bisa ada Bang. Syekh Saman itu sebujurannya ada mengarang kitab tentang mimpi. Kitab tentang mimpi. Ada Sidin menulis karangan khusus tentang mimpi. Dan Sidin ada memberikan standar-standar. Bila mimpi kayak ini berarti kayak ini. Bila mimpi kayak ini berarti artinya mimpinya kayak ini. Kayak itu. Ada sekadar mimpi biasa aja tuh. Ada rahasia. Nah, yang ini Abdullah bin Zaid ini temimpi tentang azan. Imam Busiri pengarang Burdah. Sayyidin itu menulis Burdah ya lah. Lalu garing. Bahasa dalam kitab itu syallal. Wah, ini stroke sebelah awak. Garing. Lalu dalam mimpi tadi Sayyidin tetamu Nabi Muhammad SAW. Sambungannya dipadahkan. Sambungan Burdah kan. Lalu dalam mimpi tadi disapui Nabi, awak bangun-bangun jadi sehat walafiat. Bangun-bangun sehat walafiat. Nah, itu tuh mimpi juga berarti. Nah, lalu yang Abdullah bin Zaid ini ketika bangun langsung menuju Nabi, apa ujar Nabi? Innaha la ru'ya haqq. Ini adalah mimpi yang benar. Summa qala lahu laqin dzalika bilalan fa innahu anda sautan minka. Wa bainama Bilalun yu'adzinu izja Umar yajurru ridaahu faqala wallahi laqad ra'aitu mislahu ya Rasulullah wa kana Bilal ahadu mu'adzinai bil Madinah wal akhar Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, jadi Abdullah bin Zaid ini asalnya nang azan, tapi ujar Nabi habarigin Bilal. Karena tugasnya yang azan. Suara Bilal ini kayaknya terbagus kan. Padahal Bilal bacaannya nang kayak ini. Nah, waktu Bilal itu azan, Umar kayak mendengar, rasa suah mendengar model kayak itu. Jadi muadzin Nabi itu ada 2 orang di Madinah. Satu Bilal bin Rabah yang seikongnya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat Nabi yang buta. Yang asbabun nuzul surah Abasa wa tawalla ini gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum. Kan surah Abasa itu kan artinya yang bermuka masam. Sebujurnya surah ini turun menagur Nabi Muhammad. Waktu apa? Waktu Abdullah bin Ummi Maktum datang lawan Nabi, hendak bertakon Nabi, cuma Nabi pas kada sampat telayani. Nabi pas fokus lawan orang-orang pembesar Quraisy. Turun surah ini menagur Nabi. Abasa wa tawalla. Abasa itu bermuka masam, wa tawalla dan berpaling. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma, saat datang si buta yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'u dzikra. Barangkali Allah Ta'ala yang buta ini yang sebujurnya lebih bermanfaat diberikan ilmu, diberikan nasihat dibandingkan orang-orang kafir yang tadi. Karena orang-orang kafir itu ibaratnya capnya tuh sudah dicap kada mungkin masuk Islam. Jadi 2 muadzin Nabi. Wa kana Bilal yaqulu fi adzani subhi ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum 2 kali wa aqarrahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salatu khairum minan naum itu Bilal menambahi. As-salatu khairum minan naum Bilal menambahi. Nabi tahu aqarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akui kenapa bagus aja. Nah, ini ngarannya takrir. Nah, wa kana alaihi salatu wassalam ya'muru fi fajri Ramadan bi adzanain. Nah, bilanya bulan puasa Nabi menyuruh 2 kali azan. Kenapa? Awwaluhu ma yuqadu bihal ghafilun hatta yantabihu lis-sahur. Azan pertama gasan membangunkan orang supaya sahur. Nah, itu berarti azan pertama itu gasan membangunkan orang sahur. Ini kan ada beberapa jamnya lah. Wasani lis-salah, yang kedua untuk sembahyang. Berarti amunnya mau empati ini boleh aja
azan jam 3. Abut bang orang. Kita kan ada azan-azanan. Sahur langsung dia. Di sini azan. Wa ammal azanu lil jum'ah fakan awalu idza jalasa al-imam 'alal mimbar ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar falamma kana Utsman wa kasurun nas zada nidan akhar ala zawra. Nah, azan Bang, azan Jumat ini waktu zaman Sayyidina Utsman hanya 2 kali. Zaman Nabi sekali aja. Zaman Sayyidina Utsman 2 kali. Kenapa jadi 2 kali? Karena orangnya banyak supaya mengingatkan. Jadi azan itu memang fungsinya untuk mengingatkan. Mungkin timbul pertanyaan, bahari maka kada demek kayak apa orang bahari itu azan menyeringakan tuh. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada ngaranya balik Masjidil Haram kan itu Allahu Akbar. Tong nyaring itu mau balik ngarannya. Misalnya sapnya itu 50 meter itu jauh lah. Nah, kira-kira yang dari imam itu suaranya sampai ke 25 meter. Kan 25 meter itu ada mubaliknya. Nah, suara itu sampai ke berapa? Itu sebutnya. Amunya pon. Beduk itu asalnya dari mana? Beduk tuh ada kita aja gitu. Di Indonesia aja. Iya, gitu. Di Arab ada. Di Arab kada pakai itu. Maksudnya itu kan tradisi gasan memadahkan masuk waktu sebelum azan yang artinya tradisi ada masalah, maksudnya biasa aja ulama khilaf itu kita kan dapat memadahkan karena mencatok bedok tu berdosa. Wah, kan kita kan ini amunnya kada bedok sirina yang sama aja tuh sebujurannya kan kita bazan juga. Nah, itu yang artinya tradisi yang nikah tadi ada yang sudah melaksanakan ada ya. Kada depong bersolon tombur beneran itu jadi itu kondisional. Nah, kondisional ya. Amun dua deh kita sudah ada konsepnya bila jam 3 tuh orang membangun sahur nah bangun dah. Karena azan pertama itu andakannya sebelum azan subuh. Nah, azan pertama itu gunanya memadahkan sadang sudah makan. Nah, itu aja. Kita tuh amun yang Nabi ini azan ini gunanya gasan membangunkan. Adalah beda Bang, ada sama. Berarti ya apa Bang? Ini ya terserah aja sebujurannya, ada yang benar ada. Cuma memang untuk azan ini kesunahan azan itu banyak sebujurannya, termasuk kebakaran itu sebujurannya disunahkan azan. Kita kan selain sembahyang azan lah terpakai menguburakan, ada bayi lahir. Nah, padahal mau kebakaran tuh disunahkan juga bisa azan. Mau azan ya mah nyimbur banyu, ya selajur lah itu. Selajur mah banyu, selajur azan Allahu Akbar lagi. Ini yang azan tadi bebas aja Bang sebujurannya, karena yang pasti saya itu benar ada. Ini yang membangunkan Nabi, termasuknya bedok tadi. Biasa aja lah yang jadi bilanya ada hal yang berbau tradisi itu khilaf ulama, biasa aja mulai bahari karena memang standarnya itu bisa berbeda. Nah, lalu selain apa ngarannya nih? Selain azan ada namanya qomat. Nah, qomat. Ammal iqamatu wa hiya da'watu lis-salati fil masjid faqad ikhtalafatir riwayat fi nasiha farawaha Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mufridah illa lafza qad qamatis shalah famasna. Kalaunya riwayat tentang qomat ini macam-macam. Cuma yang jelas qomat itu dibaca sekali aja bacaan-bacaannya. Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah sekali aja, kecuali qad qamatis shalah. Nah, itu hanya 2 kali. Nah, permasalahan lain Nabi, pas sedikit lagi. Selain orang-orang muhajirin yang hanya pindah masih beradaptasi,
lalu mulai menyatukan kaum muslimin. Masalah baru adalah Yahudi di Madinah. Kalau kita lihat Rasulullah ini langkah pertama beliau membangun masjid. Kenapa? Karena masjid itu gunanya untuk mempersatukan umat, untuk kumpulan. Jadi sebujurannya lah di lingkungan mana sebujurannya yang kita banyak ada sadar bahwa kumpulan paling efektif itu sebujurannya lain yasinan. Bapak ngapa sembahyang 5 waktu sebujurannya. Kenapa gerang? Karena sembahyang 5 waktu ini sifatnya pasti jamnya sudah tertentu, jamnya sudah tertentu dan murah. Berarti pang yasinan kada boleh lah, lain kada boleh kada. Cuma maksudnya efisien. Nah, cuma ada orang yang terbalik. Pas yasinan turun taros, sembahyang berjamaah kada tapi kelihatan bisa sebulan sehari. Sampai andakan jam dilanggar bisa kadikit lagi andakannya. Mana jam hilang aja, kadanya hilang, dikitar saking ada tahunya. Nah, sebenarnya itu. Dan kalau nih pas Daisa, kalau kita lihat di undang-undang Sultan Adam itu ada salah satu kebijakan Sultan bilanya membuka kampung hanyar itu disuruh maulah masjid. Ada suruh maulah masjid. Nah, coba lihat ya pian. Bilanya kampung-kampung Banjar yang hanyar dibuka itu mentradisi ada di andaki masjid. Ini lain komplek perumahan lah. Komplek perumahan itu memang sudah peraturan. Ada ngarannya fasom, ada gasan tanah, gasan tempat ibadah. Tapi bila yang tempat biasa, nah itu memang ada tradisi, memang peraturan bahari disuruh maulah tempat ibadah langgar atau masjid. Selanjutnya Yahudi Madinah. Bagaimana Yahudi Madinah ini, apa sepak terjang mereka selama di Madinah dan bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan Yahudul Madinah. Insyaallah ini mungkin di pertemuan berikutnya. Minta hal minta ridha. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.